Jadi di dasar pemrograman front end terutama ya teman-teman. Kan soalnya di web kan ada dua ya, front end sama back end. Di sini saya menjelaskan mengenai front end terlebih dahulu ya. Soalnya kan basic dari membuat web itu kan dari front end terlebih dahulu. Setelah web front end-nya sudah selesai atau sudah jadi, barulah kita eksekusi di bagian back-end-nya. Baik, untuk front end web sendiri itu ada 3 sebenarnya teman-teman. Ada HTML, CSS, dan juga JavaScript. Nah, mengapa kok mungkin ada teman-teman yang tanya ya, kenapa kok nggak sekalian JavaScript bang, atau mas, atau gimana? Soalnya kalau JavaScript itu kan bahasa pemrograman ya teman-teman. Jadi kita belajarnya lebih yang ke dasarnya lagi itu, biar lebih paham terlebih dahulu konsep dari HTML dan CSS itu sendiri seperti apa. Nanti kalau sudah basicnya sudah menguasai atau memahami teman-teman, barulah kita untuk belajar JavaScript, terus sekalian mungkin backend juga seperti itu. Baik, ketiga ini tuh HTML, CSS, dan JavaScript ini sebenarnya saling berkaitan teman-teman. Yang mana karena HTML ini adalah sebagai kerangka atau desain awal gitu. Desain awal dari suatu website yang mana selanjutnya akan dilanjutkan oleh CSS. CSS ini sebagai istilahnya lebih ke styling ya, lebih ke mempercantik website itu sih tugasnya. Misal kita sudah membuat seperti navbar gitu ya di HTML, setelah membuat navbar kita lanjut ke stylingnya. Stylingnya itu menggunakan CSS. Nah, di CSS ini kita bisa mengatur banyak, mungkin yang tadi ya navbar misalnya. Navbar itu kita setting gimana sih enaknya? Mungkin tata letaknya mungkin di sebelah kiri website atau di sebelah kiri halaman, sebelah sini, atau di tengah-tengah navbarnya, atau di sebelah kanan. Nah, itu bisa di setting menggunakan CSS. Setidaknya itu CSS bisa mengatur untuk fontnya apa, menggunakan bold, italic, atau underline. Selanjutnya mungkin colornya ya, color font. Color fontnya ini menggunakan apa sih, cocoknya untuk navbar ini yang lebih enak dipandang lah sebagai user mungkin. Selanjutnya mungkin backgroundnya, background navbarnya ini bagusnya apa untuk website ini. Soalnya misal kita ya mendapatkan website atau mendapatkan kayak job membuat website. Nah itu di kalangan mungkin apa ya, mungkin buat TK ya, websitenya orang anak-anak TK gitu. Kan kita kan harus tetap istilahnya kayak melihat gitulah, melihat dulu usernya yang mengkonsumsi itu usia berapa sih? Kalau anak TK kan warnanya kan harusnya banyak ya, biar apa ya, biar enak dipandang gitu soalnya kan. Nah, jadi kita harus menyesuaikan kalau mendapatkan job description. Nah, itu menggunakan CSS. Jadinya JavaScript. JavaScript ini lebih ke interaktif ya, interaktif antara website agar lebih apa ya, lebih berwarna gitulah websitenya. Mungkin misal ya, saya yang membuat website dan membuat tampilan login. Nah, di tampilan login itu ada button untuk submit ya kan, pasti ada ya untuk masuk ke websitenya itu. Nah, setelah masuk websitenya itu kan kita klik submit tadi lah, itu selanjutnya itu apa sih yang ditimbulkan dari website itu setelah kita klik submit. Nah, itu tugasnya JavaScript. Mungkin seperti itu teman-teman untuk apa ya, konsep dasar awal pemahaman terkait HTML dan JavaScript. Oke, lanjut ya. Nah, untuk overview ini apa sih nanti yang teman-teman dapatkan atau yang kita pelajarkan pada sesi webinar kali ini. Baik, yang pertama adalah introduction ya, atau pengenalan. Yang dua mungkin HTML basic, ketiga HTML elemen, atributnya seperti apa aja dari HTML itu sendiri. Dan yang keempat ada HTML form, dan terakhir CSS basic. Baik, mungkin untuk overview-nya seperti itu ya. Selanjutnya yaitu tools. Tools apa ya yang digunakan untuk membuat website ini, terutama di front end? Baik, jadi yang pertama ya, saya sarankan menggunakan Visual Studio Code. Seharusnya banyak sih, nggak cuma ini aja yang bisa digunakan untuk kode editornya. Kalau tapi saran saya sih menggunakan kode editor Visual Studio Code aja, biar lebih apa ya, lebih enak aja sih. Soalnya kan banyak yang menggunakan juga. Jadi untuk fitur-fiturnya juga bagus, mudah dipahami gitu. Selanjutnya menggunakan yang kedua web server sama. Jadi di sini kan kita tidak menggunakan server ya. Jadi nanti untuk web servernya ini
kita menggunakan extension aja dari Visual Studio Code itu sendiri. Nanti saya tampilkan atau saya jelaskan apa aja sih web servernya yang bisa digunakan di extensionnya. Soalnya kenapa? Kalau web server exam ini kan berhubungan sama server ya, sama server sama MySQL. Jadi kan kita nggak sampai situ dulu lah. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman mau download dulu, sama aja sih. Soalnya kan website kan pasti ujung-ujungnya pakai server exam atau MySQL seperti itu. Oke, saya coba klik linknya ya. Tampilannya seperti apa? Oh, sama seperti yang tadi ya. Untuk downloadnya nggak menyesuaikan, teman-teman pakai Windows, pakai Linux atau pakai Apple OS, iOS itu PHP ya. Ini tinggal bitnya menyesuaikan. Nampak semua ya, ada 32 sekarang. Oke, saya kirim aja ya. Barangkali teman-teman butuh terusnya untuk mungkin yang ingin lanjut menggeluti di backend, pasti menggunakan itu. Oke, lanjutnya mungkin sampai sini dulu dan ingin tanyakan teman-teman. Mungkin bisa chat di publik kalau ada yang ditanyakan, monggo. Oke, belum ya? Kalau belum, oke, nanti sambil berjalan aja ya, biar kita interaktif gitu. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, oke, saya lanjut untuk materinya ya. Nah, kita perkenalan terlebih dahulu. Karena ada 3 ya tadi ya yang sudah saya jelaskan, ada HTML, ada JavaScript. Yang pertama, HTML. HTML ini adalah singkatan sebenarnya teman-teman. Untuk kepanjangan sendiri adalah Hypertext Markup Language, adalah bahasa standar yang digunakan untuk membuat dan menyusun suatu halaman website. Yang mana HTML ini berfungsi sebagai kerangka dasar banget gitu. Ibaratnya kayak manusia itu apa ya? Kayak tulang gitu makanya. Kalau manusia itu sebagai tulangnya gitu kan kerangka. Kalau tanpa tulang nggak bisa berdiri, nggak bisa gerak dan lain sebagainya. Kalau website ini kerangkanya HTML seperti itu. Dan yang mana HTML ini memiliki elemen-elemen lainnya seperti teks, gambar, tautan, dan juga multimedia lainnya yang didefinisikan. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi ya, HTML ini kan misalnya ya kita membuat website. Dari situ waktu teman-teman itu waktu membuka website itu ternyata, di dalam website itu terdapat navbar, terdapat tombol login, terdapat apa lagi ya? Mungkin terdapat teks gitu ya, teks, gambar, dan lainnya sebagainya itu yang bergerak atau yang menjalankan adalah HTML. Selanjutnya CSS ya. CSS sendiri ini adalah sama ya singkatan sebenarnya CSS. Dan untuk kepanjangannya adalah Cascading Style Sheets, yang artinya adalah bahasa yang digunakan untuk mendesain tampilan dan layout halaman web. CSS sendiri ini memungkinkan pengembang untuk mengatur dan mengontrol bagaimana elemen-elemen yang tadi ini seperti teks, gambar, dan tautan ini ditampilkan di browser. Termasuk pengaturan warnanya, melainkan diatur untuk warnanya, fontnya, ukurannya, spasi, dan posisi elemen tersebut. Mungkin untuk CSS ini lebih ke memperindah suatu website. Misal kita membuat website tanpa CSS, wah itu apa ya? Bisa dibilang website yang tidak niat lah ibaratnya kalau bahasa kasarnya seperti itu. Tidak niat membuat website lah seperti itu. Mungkin kalau dibuat belajar, oke aja sih. Tapi kalau udah apa ya, sampai di go public gitu, sampai ditampilkan di publik gitu, kalau ternyata nggak ada CSS-nya, wah, tapi nggak mungkin sih. Nggak mungkin ya, soalnya saya kalau saya pribadi belum menemukan ya yang tanpa CSS atau suatu website yang sudah di go public terutama. Oke, selanjutnya adalah JavaScript ya teman-teman. JavaScript ini adalah kepanjangan JavaScript untuk singkatnya JS. JS ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan interaktivitas, interaksi yang ditimbulkan, dan fungsionalitas suatu halaman web. Yang mana JavaScript ini memungkinkan elemen-elemen di dalam halaman web tersebut berinteraksi dengan pengguna atau user. Merespons, contohnya seperti merespon input dan melakukan berbagai tugas lainnya seperti validasi form, animasi, atau bahkan manipulasi elemen HTML itu sendiri dan CSS secara langsung. Tadi yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang mana
tujuannya itu agar web itu biar interaktif gitulah, interaktif dan juga fungsionalitas terhadap halaman web tersebut, yang mana biar bisa berinteraksi dengan pengguna. Contohnya seperti ini, merespon input dan lain sebagainya. Oke, sampai sini mungkin ada yang tanyakan teman-teman, ada yang belum jelas. Apa itu sih JavaScript bang? Anu apa? Terserah. Belum ada ya teman-teman. Saya cek dulu. Oke, udah berjalan ya untuk waktunya ya teman-teman. Tadi belum ke record sempat. Oke. Oke, lanjut aja ya teman-teman. Mungkin sambil saya lanjutkan, barangkali yang ditanyakan bisa di chat di publik. Nanti saya jawab apabila saya membuka obrolan publik. Seperti itu. Ini untuk analoginya teman-teman. Analogi dari suatu front-end web. Jadi di front-end web itu ada 3 ya. Tadi yang sudah saya infokan. Ada HTML, CSS, dan CSS. Ada HTML, JS, dan CSS. Nah, HTML ini adalah kerangka dasar suatu web. Jadi ibarat manusia, ini adalah kerangka tulang ya teman-teman. Ada kerangka ini apa? Kepalanya ya, tengkorak kepala, ada tulang-tulangnya atas sampai semuanya lah saling ibaratnya apa ya, kalau biar HTML ini tulangnya ini kan saling menghubungkan lah ibaratnya ya. Saling ini yang mana tujuannya biar bisa, kalau manusia bisa bergerak, berdiri dan lain sebagainya. Ya, lainnya setelah kerangka ini, contohnya misalnya website ya. Kalau website ini kan contohnya seperti tadi, ada navbar, apa ada lagi ya, ada tombol login, atau ada teks, atau ada lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk CSS sendiri ini adalah memperindah lah atau mempercantik suatu kerangka ini tadi. Jadi setelah kita membuat kerangkanya, selanjutnya kita lempar ke CSS atau kita eksekusi CSS-nya. Seperti itu. Mulai dari mungkin dari kepalanya kita desain. Kalau manusia kan yang dalamnya cuma tengkorak gini ya. Ya kalau kita pakai CSS kita bisa desain rambutnya warna coklat, terus lurus, terus pakai brewok dan lain sebagainya. Terus bajunya sama, celananya sama, sampai sepatunya seperti itu. Atau warna kulitnya lah sama aja. Selanjutnya setelah kita desain HTML dan CSS-nya, selanjutnya kita ke JS, ke bahasa pemrograman. Yang mana bahasa JS ini adalah otak ya teman-teman. Dan di sini kan kalau di analogi yang saya tampilkan ini adalah ada otaknya teman-teman ya. Ini paling besar otaknya. Dan juga ada saraf-sarafnya, yang mana tujuannya adalah untuk menghubungkan ya teman-teman. Atau untuk interaksi. Contohnya misal sebagai manusia ya, kita dari otak dulu ya. Dari otak itu mendapatkan inputan atau respon, mungkin ya jalankan tangan atau lari. Nah, dari otak ini kita terhubung dari saraf-saraf ini. Nah, kita terhubung ke tangan. Misalnya kita disuruh tadi apa? Pukul anak itu kan berarti tangan ya, yang nanti yang berinteraksi. Jadi seperti itu. Kalau lari berarti kaki. Jadi ibaratkan JS ini adalah saraf ya teman-teman, atau bahasa pemrogramannya, agar website itu interaktif atau fungsionalitas terhadap user atau pengguna. Baik, seperti itu untuk analogi dari front-end web. Selanjutnya ya, kita next ya teman-teman. Belum ada pertanyaan dari grup ya, atau dari obrolan publik. Kita lanjut ke HTML basic. HTML basic, HTML merupakan atau menggunakan tag-tag khusus yang ditulis di antara tanda kurung sudut. Seperti ini teman-teman. Yang mana untuk memberitahu browser bagaimana menampilkan konten. Jadi setiap halaman web itu umumnya terdiri dari berbagai elemen HTML seperti ini. Ada tag HTML itu sendiri, dan di dalam tag HTML itu terdapat tag head. Nah, selanjutnya di tag head ini juga terdapat title ya, tag title, yang mana ini adalah untuk tag title adalah untuk teksnya. Di dalam tag HTML itu juga ada tag body, dan selanjutnya ditutup oleh tag HTML itu sendiri.
HTML basic. HTML. Tag HTML adalah tag pembuka yang menandai awal dari dokumen HTML. Jadi seperti ini adalah awalnya adalah dikasih tag HTML. Ini berarti menunjukkan bahwa awal dari dokumen HTML itu sendiri. Selanjutnya kita ke tag head. Nah, tag head ini adalah bagian yang berisi meta informasi tentang dokumen. Jadi di head ini biasanya kan ada kayak meta apa ya? Fungsinya meta. Saya masuk ke sebentar ini saya file folder. Saya sudah buat folder soalnya sih. Layer 1. Nah, di sini kita buat file terlebih dahulu teman-teman ya. Ini klik ini tambah new file. Setelah teman-teman udah install Visual Studio Code, teman-teman buat folder terlebih dahulu ya. Setelah membuat foldernya, teman-teman bisa klik yang sebelah kanan ini, new file. Nah, ini ketik aja teman-teman index.html ya. HTML, enter jika udah. Ya tadi kan apa ya, masalah yang bagian head ya. Di sini saya kasih shortcutnya teman-teman ya. Di sini ada shortcutnya dari HTML itu seperti ini ya. Kita tinggal ketik tanda seru. Nah, ini adalah emmet. Nah, ini ada shortcutnya teman-teman ya. Tinggal ketik ini. Jadi teman-teman nggak usah perlu sampai ngetik yang ini, doctype HTML, terus kita tambahkan tag HTML-nya apa, length end, ini atribut ya teman-teman. Terus head, tag head. Nah, ini tadi yang meta. Meta, terus selanjutnya adalah tag title ya, tag title, terus head, body, sampai ditutup kembali ya oleh tag HTML. Nah, ini ada shortcutnya teman-teman. Tinggal tanda seru, enter, nah udah jadi. Jadi tadi ya yang meta tadi fungsinya sebenarnya itu buat ini ya, charset UTF. Ini atribut charset untuk UTF min 8 kalau nggak salah ini time zone ya, time zone kalau nggak salah teman-teman. Nah, fungsi dari meta ini juga biar si website itu apabila kalau udah di apa ya di go public di Google misalnya atau di browser lainnya itu nanti teman-teman itu bisa websitenya itu bisa ditampilkan paling atas seperti itu. Jadi teman-teman harus menggunakan meta tadi, meta yang apa tadi, meta yang ini yang charset atau nama viewport, meta viewport. Kita menggunakan value-nya apa seperti itu. Selanjutnya setelah apa ini tag head ya. Setelah di tag head ini juga ada tag title tadi yang mana buat judul halaman ya teman-teman. Jadi pastikan ya ada ya website itu dikasih judul halaman, nggak mungkin kayak default gini title. Misalnya Google kan itu Google kan jangan Google dah apa ya bisa AI nih. Atau tampil itu kan pasti ada titelnya itu ya tampil.id seperti itu. Itu dieditnya dari tag title itu. Selanjutnya bisa mengirimkan link ke file CSS. Seperti juga bisa digunakan untuk Bootstrap teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah bisa front end, bisa kalau menggunakan Bootstrap ada banyak ya Bootstrap itu. Ada Tailwind, Icon, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah tag body ya. Tag body ini adalah bagian yang berisi semua konten yang akan ditampilkan di halaman web. Seperti teks, gambar, tautan, dan lain sebagainya. Ini adalah tambahan dari saya atau catatan dari saya komentar dalam HTML. Komentar tidak akan terlihat di halaman web dan tidak digunakan untuk memberikan catatan dan akan digunakan untuk memberikan catatan di dalam kode. Untuk format penulisannya seperti ini ya, ada kurung sudut, terus dikasih tanda seru, terus min ini adalah komentar seperti itu. Oke, saya contohkan coba ya yang komentar terlebih dahulu. Mungkin kita buat head terlebih dahulu teman-teman. Nanti saya jelaskan aja. Kita hapus saja terlebih dahulu. Ini sama, kita hapus saja, tidak usah menggunakan meta-metaan, malah bingung. Gak apalah, kita titelnya ini ganti apa ya?
belajar front end. Oke. Nah, tadi apa? Tadi saya coba ya. Komentar ya teman-teman. Mungkin kita ketik, terserah deh. Kita komen yang head body-nya ini bisa. Oke. Bentar. Nah, bisa teman-teman. Sama. Ini kan tanda sudut, body. Ini saya langsung sebodinya ya, langsung saya komentar seperti itu. Sebenarnya bisa ditampilkan di atasnya seperti ini. Nah, ini body atau badan dulu. Dan kita slash ginian, ini kan komentarnya. Oh, ternyata di bawah badan adalah coding atau kode program dari body. Jadi saya komentar terus saya matikan. Oke, seperti itu untuk format atau contoh dari komentar. Nah, oh ya, saya belum kasih tahu ya untuk caranya. Bentar teman-teman. Caranya tinggal teman-teman klik kontrol terus habis itu tanda seru tapi yang garis miring yang slash. Jadi tinggal kontrol terus plus slash itu nanti komentar dulu seperti ini. Ini cara komentar biar nanti misalnya ya teman-teman mau aku cuma mau ini aja jalanin yang di body aja deh, yang head nggak usah atau gimana nanti, atau di head ini ada nanti ada elemen lagi, ada satu dan lain sebagainya. Itu nanti misalnya yang mau saya tampilkan adalah H2 aja deh, H1 nggak usah, ini buat di komentar bisa seperti itu. Bentar ya, ini kita belajar komentar dulu aja. Ini yang tadi ya seperti ini formatnya sama. Selanjutnya, nah ini HTML kita udah masukin ke bab ya teman-teman, HTML elemen dan atributnya. Nah, elemen HTML itu bisa disebut tag pembuka dan penutup yang membungkus isi dari konten HTML. Nah, jadi seperti tadi tag HTML ini yaitu membungkus elemen lainnya seperti head, body dan lain sebagainya. Membungkus isi dari konten HTML. Selanjutnya atribut adalah informasi tambahan yang digunakan untuk elemen HTML itu sendiri. Jadi ibaratnya di sini dokumen ini adalah file index.html atau dokumen.html sama aja, apa-apa. Berikutnya ada tag pembuka yaitu tag HTML, root element dari tag HTML. Jadi tag HTML itu sendiri tag terluar dari tag HTML itu sendiri teman-teman ya. Jadi di tag HTML ini ada elemen, yakni ada elemen head dan juga elemen body. Lah, elemen body ini juga ada elemen title yang tadi ya teman-teman ya. Nah, elemen ini adalah elemen title juga lagi. Kita kita jangan lihat inilah, ibaratnya kita hapus dulu aja nggak apa-apa deh, ya, enak dilihat. Nah, di dalam tag head ini ada tag title juga. Tentu dalam tag elemen head terdapat tag elemen title, dimana sebenarnya dari dalam elemen title ini ada teks atau inputan teman-teman ya. Ini bisa dituliskan untuk teks titelnya apa terserah. Ini ada tag elemen. Di tag elemen ini banyak teman-teman ya. Soalnya kan body ini kan tempat untuk menuliskan atau tempat untuk agar bisa ditampilkan di website. Jadi ada ada H1 dan lain sebagainya. Nanti saya jelaskan. Nah, di dalam ini contohnya cuma dua sih. Di elemen body ini terdapat elemen A dan juga elemen H1. Nah, di elemen A ini terdapat atributnya teman-teman. Atribut apa ya? Bawaan, default gitu. Nah, dapat atribut defaultnya itu href seperti itu. Dan untuk selanjutnya elemen A ini sama seperti yang title ini terdapat teks atau mailing, terserah. Nanti bisa saya contohkan lah ya nanti. Selanjutnya elemen H1. Elemen H1 ini heading ya teman-teman, heading 1 sampai heading 6. Ini sama terdapat teks my header, terserah nanti bisa dituliskan apa. Jadi antara title elemen A dan elemen H1 itu sama, memiliki value title value teks lah ibaratnya. Dan nilainya itu harus berupa tulisan atau teks seperti itu. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Apakah ada yang ditanyakan?
Belum ya? Oke, aman. Kalau ada yang tanyakan nggak apa-apa kok teman-teman. Kita sering-sharing atau diskusi bersama lah. Santuy. Oke, selanjutnya ke elemen heading teman-teman ya. Atau ya, H1, A2. Oke. Heading ini adalah biasa digunakan untuk membuat judul dan subjudul dalam website. Heading didefinisikan dengan tag. Jadi di heading itu didefinisikan atau apa ya? Dijabarkan lah ibaratnya apa ya kalau istilahnya. Seperti itulah kurang lebih dideklarasikan lah. Dideklarasikan seperti H1 sampai H6. Jadi semakin besar angkanya di H ini atau di heading ini, nah semakin kecil tulisan di tengahnya seperti itu. Ini terserah ya, ini nggak harus heading teman-teman. Ini kan soalnya latihan teks, ini kan teks, jadi terserah nggak harus gitu. Yang penting ini yang depannya ini tag H1 sampai H6. Nah, misalnya satu kan ini biasanya dipakai untuk judul atau topik atau apalagi ya. Udah sih itu aja sih biasanya. Nah, untuk A2 sampai A6 ini biasanya sampai subbab, subbab sampai itulah sampai yang paling kecil lah. Saya nggak tahu lah, kurang paham kalau yang subbab seperti itu. Jadi intinya semakin besar H6 semakin kecil tulisannya. Seperti itu. Semakin besar tulisannya, semakin kecil tulisannya semakin besar teksnya. Seperti itu teman-teman ya. Biar mudah dipahami. Selanjutnya yaitu elemen paragraf. Paragraf ini digunakan untuk membuat teks pada halaman website yang mana paragraf ini bersifat blok ya teman-teman. Ini adalah display ya, atau nggak bisa dirubah, atau emang dia itu seperti itu karakternya, sifatnya. Jadi intinya blok ini adalah misalnya ya, blok ini adalah mendeklarasikan selalu ininya mendasarkan untuk membuat baris baru. Ulangan paragraf teman-teman. Jadi misal kita ya, ini P, tag P, my paragraf ini teks terserah. Ini anggap aja misalnya tag P paragraf 1, kita tutup lagi dengan tag P. Selanjutnya di bawahnya tag P paragraf 2. Lah, ini nanti antara paragraf 1 dan paragraf 2 ini tidak nyambung teman-teman, atau tidak diteruskan gitulah untuk tulisan yang di tengahnya ini. Jadi untuk tulisannya itu dibuatkan paragraf lagi atau baru di bawahnya. Jadi intinya blok ini mendeklarasikan baris baru seperti itulah. Jadi misal teman-teman ingin seperti ini adalah heading bisa digunakan. Ini kan paragraf 1. Terus kita mau buat lagi lah paragraf 2 biar nggak nyambung sama yang paragraf 1 tulisannya. Kita buat lagi lah tag B-nya di bawahnya tag ini. Udahlah muncul nanti tag paragraf ini. Itu ya teman-teman. Kalau analoginya. Selanjutnya adalah elemen image. Di tag image ini digunakan untuk menampilkan gambar teman-teman. Gambar di halaman website. Jadi seperti itu. Nah, image ini memiliki atribut bawaan atau default ya, seperti src yang berfungsi untuk memanggil nama file. Yang terdapat atribut lainnya juga terdapat atribut lainnya seperti width, lebar untuk mengatur lebar gambar, dan height untuk mengatur tinggi gambar. Seperti itu. Untuk format kodenya seperti ini untuk image ya. Tag image, terus ini yang src-nya tadi kan bawaan ya, atribut bawaan default. Ini kok ketutupan ya sama ini teman-teman. Ini aja lah. Ini ada tag image src dan tadi atribut bawaan. Selanjutnya adalah petik 2 sama dengan dulu sama dengan petik 2 slash page. Page ini adalah tempat teman-teman menyimpan gambarnya ya. Misal saya di C user, terus nama sistemku di user di laptop ini apa, selanjutnya gambarnya seperti itu. Slash gambar, .png atau JPG atau yang sama lah, intinya gambar. Selanjutnya kalau kita ingin menyeting atau mengatur lebarnya berapa gambarnya tersebut, pixel, terus tingginya 100 pixel, tadi itu ditutup lagi dengan tanda sudut. Seperti itu teman-teman untuk format. Mungkin sama ini ya teman-teman, langsung percobaan aja ya biar nggak pusing kalau materi terus. Kita sambil tes. Gitu.
Oh iya, sebelumnya sebelum tes atau kita mencoba codingannya, teman-teman bisa download dulu ya live servernya di sini di extension. Setelah download Visual Studio Code-nya, teman-teman ke bagian sini ya, ke kiri, paling kiri lah, tombol inilah, navbar, tapi navbar kok sebelah kiri, nggak apa-apa lah. Tombol ini tapi cari yang extension, atau bisa shortcutnya itu, Ctrl Shift X ya. Coba sih saya Ctrl Shift X. Oh ya, bisa teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa download dulu ya. Yang paling utama untuk membuat website atau front end itu live server teman-teman. Live server. Nah ini banyak sih. Kalau punyaku, kalau aku itu, kalau saya itu pakai ini teman-teman ya, live server. Tapi ada lagi kok. Namanya ini review juga bisa kalau nggak salah. Ada lagi namanya open apa ya, browser. Open web. Nah, open in browser ini sama aja sih. Bisa, terserah teman-teman mau install yang mana. Nah, ini cara pemakaiannya seperti ini. Tinggal setelah jadi indeks HTML-nya, klik kanan, cari yang fitur ini, diarahkan ke websitenya. Ini apa yang default ya teman-teman. Default browsernya. Kalau punya saya pakai live server sih teman-teman. Yang tadi yang warna ungu ya. Ini mungkin bisa download dulu teman-teman. Saya tunggu ya. Mungkin cepat sih ini berapa KB sih, nggak sampai MB kayaknya kalau yang extension teman-teman. Saya tunggu sampai 13.41 dah. Mungkin ada teman-teman yang pakai paketan ya. Mana-mana. Oh baik, ini ada pernyataan dari Kak Nelani. Sembari menunggu ya, menunggu live server. Izin bertanya Kak, cara mencari bootstrap itu di mana ya Kak untuk mempercantik tampilan? Biasanya bootstrap berapa yang digunakan? Oke, untuk bootstrap ya teman. Tinggal cari aja di website bootstrap. Tapi ini kayak apa ya teman-teman? Kayak kopian kode lah, ibaratnya gitu. Kalau punya aku dulu punya pakai apa ya, lupa gue. Coba yang ini sih di bootstrap. Oh punya GitHub ya, lupa gue. Oh ya ini sama aja lah. Punyanya gimana tadi? Cara mencari bootstrap. Untuk mencarinya tinggal Kak Nelani ketik aja bootstrap di website. Kita jawab ya. Untuk yang mencarinya selanjutnya di mana ya Kak? Untuk mencari bootstrap itu di mana ya Kak? Oh, cara mencarinya di browser jelas. Untuk mempercantik tampilan. Ya, benar. Bootstrap itu untuk mempercantik tampilan. Biasanya bootstrap berapa yang digunakan? Untuk bootstrap berapa ini selera ya teman-teman. Soalnya kan UI UX sih maksudnya teman-teman kalau gini. Soalnya kan kayak teman-teman ini kalau saya ya, kalau saya ini bilangnya bagus, tapi teman-teman kadang bilangnya jelek kan beda ya teman-teman. Karena masa harus login dulu ya. Ini kan seperti codingan sih, lebih ke library ya, bootstrap ini. Jadi nanti tinggal masukkan library-nya. Mana ya? Ini versi tema. Kok tema? Sampel. Icon. Nah, punya Figma ini bisa lihat Figma juga. Sebenarnya ini juga UX tadinya. Jadi saya cuma nyaranin aja sih kalau bisa lewat library bootstrap, icon dan lain sebagainya. Ya ini untuk icon ya, ini banyak. Circle tinggal pilih circle yang apa. Ini ada codingannya biasanya. Ini cuma Figma ya. Oke. Oh ini ada kan. Ya ini tinggal copy aja sih. Copy HTML-nya. Kalau teman-teman mau pakai di dalam HTML itu terdapat mau nampilkan apa ini, circle ya, oh lingkaran. Yang bukan lingkarannya ya tinggal copy ininya, taruh di bagian head tadi, library. Udah muncul deh kayak gini. Tapi untuk bootstrap mungkin di webinar kedua mungkin ya Kak, nanti saya jelaskan juga. Nah ini cuma HTML sama CSS saja sih. Tapi bisa aja sih bootstrap ini untuk mempermudah lah ibaratnya. Kalau tidak mau mendesain manual bisa menggunakan bootstrap teman-teman.
strap itu seperti itu. Strap ya, itu kita punya. Oke, nanti lanjut aja ya. Baik, sama-sama Kak Nani, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, tadi sampai mana ya, lupa saya. sorry. Oh, sampai sini, sampai lab server. Oke, setelah teman-teman udah install ya, saya kasih saran sih sama teman-teman kalau mau install juga extension yang lain. Ini ada auto rename, ada auto rename tag. Ini enak sih teman-teman, saya saranin. Tapi kalau nggak mau install nggak apa-apa sih. Nah, untuk cara kerjanya seperti ini. Nah, kan ini misalnya langsung, misalnya kita tadi yang ngetik apa, kalau nggak salah tadian ini yang dicontohnya ngeklik div ya. Klik div itu langsung yang keluar tuh langsung 2 div sama gitu, yang 2 div. Nanti saya contohkan aja lah langsung. Saya saranin untuk extension yang harus di-download mungkin ini ya teman-teman ya, biar mempermudah untuk teman-teman kalau ingin ngoding HTML atau yang lainnya, sangat membantu sih kalau kalau gua sih, kalau saya sih. Kalau teman-teman mungkin mau mencoba, silakan. Saya saranin soalnya. Ini ada ini ya, Codeium. Ini sangat membantu banget sih teman-teman. Codeium AE coding yang ini ya. Ini ya kecil semua sih kayaknya, untuk berapa byte-nya atau berapa MB-nya, nggak sampai MB kayaknya. Carinya di mana ya kalau ukuran gitu? Kurang tahu juga sih. Langsung install sih kalau gua. Nah, ini ya enak. Langsung ditampilkan untuk rekomendasi codingannya loh. Langsung di cepat gitu loh teman-teman. Dapat referensi untuk next kodenya itu apa sih. Nah, ini bisa menggunakan kode itu teman. Mungkin saya kasih extension apa ya, yang sangat membantu lah untuk codingan. Extension rekomendasi deh. Rekomendasi. Hadir, siap Bang. Kasih hadir. Rekomendasi extension. Mungkin yang pertama live server teman-teman. Server. Mungkin yang kedua kode IUM tadi. Kode IUM dari AI coding. Selanjutnya mungkin kalau teman-teman nggak mau pakai web server, mau pakai default browser untuk menampilkan suatu HTML-nya, bisa menggunakan open browser. Tadi apa? Tadinya lupa gua namanya. Open browser harus open in browser. Oh ya, open in browser. Oke. Ini sih saran gua sih Bang, nanti atau teman-teman lainnya. Kalau mau install silakan. Kalau nggak mau install ya serah. Saya mau kasih saran aja sih, biar lebih mempermudah kalau teman-teman mau ngoding gitu.
Halo, 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 teman-teman. Kalau saya masih terdengar ya? Apa barusan terdengar ini? Yang tadi masih terdengar nggak? Atau barusan? Yang tadi nggak ada anunya, notif gini. Oh, barusan. Ya Allah, udah saya jelasin tadi. Oke, saya ulang aja. Untuk rekomendasi extension yang saya sarankan teman-teman menggunakan ini ya, teman-teman. Bisa di-download dulu aja nggak apa-apa. Atau kalau nggak mau atau udah ada yang udah punya nggak apa-apa. Web server ini untuk menampilkan nanti ya di indeks HTML-nya kita tampilkan di browser bisa. Codeium tadi saya jelaskan ulang aja lah ya. Open in browser ini untuk menampilkan indeks HTML tapi menggunakan default ya teman-teman, default browsernya. Jadi teman-teman tinggal yang open in browser ini download extensionnya. Tagnya auto rename tag ini tadi ya, saya jelaskan ulang aja ya. Ini tadi saya sudah jelaskan. Oke, aman ya. Tes. Oke, masuk. Untuk yang tag name dulu ya. Untuk tag name itu seperti ini teman-teman. Nah, kita cuma klik yang atas, yang body atas tapi ya, bukan yang tutupnya, yang atas. Kita ganti misalnya head lagi atau apa ya, mungkin body 2 gitu. Nah, itu yang bawah juga ngikut teman-teman. Jadi kan enak. Tinggal intinya auto rename ini kalau ada yang sama tagnya atau tulisannya ini nanti dia ikut kerubah seperti itu. Misalnya apalagi ya, HTML ini kan ada 2 ya teman-teman. Harusnya yang bawah ikut. Ini fungsi dari extension yang auto rename tadi. Nah, ini auto rename. Kalau yang kode ium, saya ulang aja ya. Nah, seperti ini teman-teman untuk fungsinya atau cara kerja dari extension tersebut. Jadi misal ya, nah, saya mau ngoding, tapi bingung lah, lupa apa ya untuk next kodenya. Nah, kalau kode ini kasih referensi gitu. Jadi enak, kita tinggal tab lagi, tinggal enter. Nah, selanjutnya apa sih? Nah, ini ada apa ini? Tapi saya mau coba buat yang H2 sampai H6 aja teman-teman. Di Bandung, tinggal kita tab aja, terus enter lagi. Nah, langsung dibuatkan sampai ke 6 dong. Kan enak teman-teman ya, sangat membantu kan ya kalau pakai kode ium gitu. Fungsinya juga biar teman-teman kalau lupa bisa diingatkan lagi seperti itu kan. Di Bandung, saya samakan aja ya biar nggak biar nggak bingung. Nah, setelah teman-teman buat gini, untuk titelnya baca front end, bodinya seperti ini, coba saya jalankan. Saya menggunakan live server teman-teman. Nah, kalau ada, tapi saya sudah download 2 sih untuk yang extensionnya. Ada yang open in browser tadi, sama yang live server yang warna ungu tadi. Saya coba yang live server aja. Nah, index. Nah, di Bandung. Ini kan tadi teman-teman. Nah, saya silang dulu ya. Tadi ya, tanya Kak Nela. Di Bandung, heading kan tadi ada 6 teman-teman ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, H1 itu biasanya dipakai judul teman-teman. Misalnya kayak judul website gitulah. Misalnya website pemerintahan. Ini website Bandung atau ini apa ini? Ini biasanya pakai yang H1. Soalnya kan besar teman-teman. Kan biar langsung kelihatan lah si pengguna atau user seperti itu. Jadi ada H2, H3, H4, H5. Nah, sampai ke bawah ini semakin kecil ya teman-teman. Semakin besar angka hanya semakin kecil tulisannya. Semakin ke atas tulisannya semakin besar dan juga semakin kecil hasilnya. Mungkin H1 seperti itu ya teman-teman ya untuk penjelasannya. Terus saya jelaskan, sudah saya praktekkan juga. Paragraf, selanjutnya paragraf teman-teman ya. Oke, untuk teks sudah oke. Ini paragraf ini displaynya berupa blok, bersifat blok. Oke, langsung coba aja. Ini mungkin saya kasih komen dulu aja teman ya, biar nggak bingung. Heading, kontrol, terus slash gini. Ini juga di semua lah, tutup semua aja lah ya. Nah, biar nggak bingung teman-teman. Ya bacanya biar enak per section gitu lah. Ini selanjutnya tadi apa ya, paragraf ya teman-teman. Nah, ini udah dibuatin dong.
Gitu. Tapi jangan di komen, kita jelaskan dulu aja. Mungkin gini aja dulu. Cuma yang atas saja, yang ini jangan di komen terlebih dahulu. Oke, nah ini. Di Bandung, kita coba buat paragraf banyak teman-teman ya. Untuk shortcutnya atau caranya sih seperti ini loh. Loreum. Kita mau berapa? 100 misalnya. Oh, kok nggak bisa ya? Bentar. Oh, lorem. Reo. Nah, ini teman-teman ya. Ini apa ya? Istilahnya sama sih kayak yang tadi. Eh, shortcut, bukan shortcut. Iya, shortcut ya satunya. Shortcut tapi untuk membuat paragraf teman-teman ya kalau yang ini. Nah, ini kan saya mau buat 100. Kalau 50 mungkin nggak sampai embedded ya. Terusnya 50 sampai ya. Coba kita 100 dulu aja lah nggak apa-apa. Nah, ini kan sudah sampai 100 paragrafnya teman-teman ya. Kita lihat dulu di live servernya. Nah, fungsi title itu di sini teman-teman. Kan ini saya ganti ya. Tadi kan bukan default ya, bukan title. Saya diganti di sini. Belajar for. Sama kayak ini tampil.id itu pasti diganti ya, untuk yang tag title-nya. Sama ini semuanya pasti diganti dong. Nah, ini udah masuk teman-teman ya. Tanpa harus saya refresh dulu. Sebenarnya udah masuk live server jatuh. Seperti itu. Nah, untuk maksud dari atau ini tadi yang apa yang bersifat blok ini saya jelaskan. Coba saya buat lagi ya teman-teman untuk yang mungkin yang bawah ini P-nya lorem tapi 50 aja ya teman-teman ya. Atau dikit aja lah 20 standar kan nggak sampai tadi. Nah, kita coba lihat apakah gabung atau apakah melanjutkan tulisannya tadi yang 100 terus dilanjut yang lorem ini yang 20 tadi. Kita lihat di live server. Ini apa sih? Kita hide aja lah ya biar nggak pencet. Nggak bisa. Kok gini? Udah berhasil dong di sini tapi kita refresh saja ya. Nah, 20 teman-teman. Nah, fungsi dari blok itu, kalau teman-teman membuat tag P, mungkin 3 ya. Berarti teman-teman membuat 3 paragraf seperti itu. Walaupun teksnya itu cuma sedikit-sedikit seperti ini. Terus teman-teman pakai tag P lagi lah. Di bawahnya lagi dong paragraf berarti. Seperti itu. Jadi intinya tag P ini bersifat blok ya teman-teman. Dia itu mendeklarasikan dirinya tuh untuk membuat baris baru. Jadi ini ada paragraf 1, paragraf 2. Kemudian kan yang ini kan saya pakai tag P lagi. Mungkin kalau nggak pakai tag, mungkin lanjut sini ya. Kalau saya pakai tag P tadi teman-teman. Oke, oke udah ya ini saya komen dulu ya. Oke udah. Ini untuk heading paragraf terakhir apa tadi ya? Image harusnya. Oh ya image. Image. Search. Image. Saya buatkan anunya dulu ya apa? Tag image. Image ini saya kasih tag dulu. Selanjutnya codingannya kita buatkan image img ya teman-teman ya. Ini kan udah dibuatkan teman-teman ya. Sebelumnya saya mungkin upload dulu ya untuk fotonya yang mau saya kirim ke teman-teman itu yang mana? Ya ini jangan ke teman saya. Masa foto saya dong. Mungkin logo Apple aja teman-teman ya. Kita kirim ke sini. Nah, di foldernya webinar 1. Ini berupa apa dong? Bukan gambar ini, sorry. Kita cari yang gambar aja teman-teman. Itu harusnya bisa sih. Nah, ya, kita cari aja lah di Google. Kita cari bisa AI.
logo logo HD ya, terang. Nah, udah muncul ya. Nah, mungkin yang ini aja ya, bagus. Nah, kita save as save image. Kita simpan di mana nanti filenya webinar 1 ya. Kita simpan dulu untuk ini formatnya JPG teman-teman ya. Harusnya masuk udah. Ini apa sih, hapus aja dah. Oh, mungkin dari sini aja saya hapus. Webinar 1. Apa sih gak jelas ini? Takutnya nanti malah berhasil. Image. Nah, ini SRC tadi kan atributnya teman-teman. Kita tab dulu aja lah. Ini tapi kok ngawur. Bentar, ini ngawur teman-teman. Kita sampai sini aja dulu. Oh, ini yang image SRC ini maksudnya. Oke. Sorry, salah. Ini untuk yang menampilkan ya teman-teman. Menampilkan misalnya kita mau ke YouTube atau Google lah. Google. Nah, kita kasih link ini nanti di website kita bisa ngarah ke Google gitu. Gini nih ya. Ya, kita copy yang ininya. Bukan bener dong. Search. Tapi kita ganti. Jangan ya, ini dong. Ini kasih nama apa ya enaknya ya? Ini coba saya rubah dulu teman-teman biar nggak susah gitu. Namanya foto logo bisa AI. Foto logo bisa AI deh. Untuk link absennya ini ada jawab yang tanya ya. Link absennya sudah ada kah? Untuk link absennya nanti ini sifatnya otomatis ya kak, atau teman-teman. Jadi misal teman-teman mengikuti webinar saya mulai dari awal sampai akhir, nanti otomatis kerekam bahwasanya teman-teman itu sudah mengikuti webinar saya seperti itu. Jadi tidak perlu ada link absensinya sih kalau di platform tampil.id seperti itu kak. Semoga menjawab. Logo kita kasih width, height-nya nggak usah deh, aku cuma mau lebarnya doang. White 100 pixel top px nggak usah. Coba gini doang ya teman-teman, apakah udah bisa muncul gambarnya di mana ya, sini ya. Oh, muncul teman-teman akhirnya ya, muncul di page web saya, halaman web saya. Nah, tapi ini kok besar bang, emang mungkin ya pixelnya mungkin besar. Nah, untuk berbagai macam apa ini namanya ukuran, banyak teman-teman ada EM. Coba kita lihat kalau EM itu gimana. Kita refresh. Langsung aja. Tidak berubah. Coba kita akan di rem. Rem. Tidak mau berubah ya. Kalau ininya kita ganti 100. Coba. Kita berubah. Kita berubah loh teman-teman. Kenapa ya? Masih segini ya? Masih bisa. Coba kita buat
pixel. Oke, udah dong. Coba hide juga dong, coba. Oh, keluar ya. Ini coba kita hapus hide-nya, nggak usah pakai hide. Oh, ini tanpa tinggi teman-teman ya, cuma lebar doang. Jadi bau besar gini ya. Jadi mungkin tadi ya harusnya bisa ya, yang EMRM. Kenapa ya nggak bisa? Image. Harusnya ngecil ya. Kalau EMRM itu harusnya ngecil teman-teman ya, untuk gambarnya. Coba kalau persen ya. Sebenarnya banyak untuk ukuran, kita mau persen aja. 100%, jangan 100% lah. Kita buat berapa ya? 70 deh, 50 lah. Saya langsung aja tanpa wake. Kalau nggak bisa, oh, coba kita tampilkan yang tulisannya juga ya. Ini jangan kita komen, jangan, yang ini deh. Jangan kita komen, coba. Ini nggak apa-apa, komen aja. Muncul, bentar. Refresh. Ah, di atasnya tapi ya. Emang logonya besar berarti. Kita ganti, coba 100. Penasaran sama EM sih kalau gua kan. Harusnya ngecil teman-teman ya. Kalau udah nggak bisa. Harus sama height-nya juga. Oh iya mungkin sama height-nya juga harus ya. Coba kalau gini. Oke. Kita coba lihat. Oh bisa. Oh berarti oke. Agak lupa soalnya. Banyak banget. Coba kita ganti EM-nya ini dengan RM ya teman-teman. Rem. Apakah ukurannya berubah? Oke. Kita coba lihat. Kalau ini agak apa ya? Agak lebar ya. Kalau tadi gimana perbedaannya teman-teman? Oke. Mungkin itu ya untuk contoh beberapa ukuran. Saya ini nggak usah pakai high lah ya, cuma persen aja kayaknya bagus. 5% sih, 5%. Mana persennya? Oke, enter. Kita cek lagi di sini ya teman-teman. Nah, oh pakai white, pakai high. Tak bisa, harus pakai high. Oke, itu terima juga ya. Intinya kalau pakai persen teman-teman itu gambarnya itu misal ya kayak gini ya. Tapi kok nggak berhasil di saya. Tadi berhasil sih, saya coba. Sekarang kenapa nggak berhasil? Ini kalau teman-teman pakai ukuran yang persen ya. Nah, misal gambarnya teman-teman tuh setengah lah, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil lah. Misal kalau di zoom atau di perkecil gitu ya teman-teman. Itu gambarnya tidak ikut apa ya, nggak ikut gini lah, nggak ikut apa ngezoom juga. Jadi tetap tampilannya seperti itu ukurannya. Cuma yang tulisannya doang yang apa, yang ngezoom. Untuk gambarnya tetap nggak bisa ke zoom gitu. Kayak kekunci gitulah, kelok gambarnya. Seperti itu ya. Oke, lanjut aja mungkin biar tidak lama juga waktunya ini. Masih banyak soalnya materinya. Masih image ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini ada link ya tadi ya, link. Link digunakan untuk berpindah ke suatu halaman ketika user klik tag A. Ref ini sama ya. Ref ini apa ya? Atribut default. Ini seperti ini. www.example.com visit page ini yang buat waktu diklik itu tulisan apa? Ditutup lagi dengan tag A.
Selanjutnya harap itu adalah tujuan atau halaman yang akan dituju. Misalnya tadi kayak Google tadi ya, tapi belum saya sempat contohkan, habis ini saya contohkan. Targetnya ini untuk mengatur ketika berpindah halaman. Untuk ini kita harus menyeting teman-teman. Kita harus menambahkan di sebelum tutup tag A ini kita tambahkan blank. Targetnya blank, terus itu visit tag tutup A. Jadi di sebelum sini ya, di tengah-tengah ini kita tambahkan target. Langsung aja ya kita eksekusi. Ini saya matikan dulu mungkin. Ini yalah nggak apa-apa. Ke sini bawah soalnya ini panjang. Oke, kita buat lagi apa tadi? Link ya. Link tutup kita komen dulu. Ini kita tinggal buat tag A gini doang teman-teman. Kalau pakai tadi lupa Codeium, extension Codeium, teman-teman langsung dikasih rekomendasi kayak kode selanjutnya itu apa, tinggal tab. Udah jadi deh. Kita coba lihat ya teman-teman, harusnya udah muncul. Ini Google, kita klik coba. Wih, ternyata halaman ini bisa ngakses Google dong. Gitu teman-teman. Mungkin yang baru tahu ya. Sebenarnya kita coba ya untuk yang target. Target kita tambah blank. Untuk nama target untuk nama ininya kita Google aja. Bebas sih, harus Google bisa. Kita coba untuk target blank ini ngapain sih yang ditimbulkan ketika kita mencoba mengklik. Kok hilang teman-teman ya? Server saya 127. Oh ini ada. Mungkin sebelum ini sambil menunggu ada yang tanyakan. Kalau ada yang belum mengerti mengenai apa itu yang sudah saya jelaskan elemen-elemennya. Ini udah muncul sih tapi. Nah ini teman-teman ya. Ini coba kita klik ya. Apa namanya atribut target itu fungsinya buat apa? Kita coba klik. Oh ternyata fungsinya itu menambahkan atau istilahnya kayak menambahkan tab baru tuh ya teman-teman ya. Ini kan punya saya halaman web saya. Kalau kita klik Google dengan atribut target blank tadi klik, otomatis langsung kayak new tab itu teman-teman. Nah beda tadi kalau nggak pakai blank kan langsung diproses di dalam web saya gitu kan. Seperti itu ya. Oke. Paham teman-teman ya. Kalau nggak ada yang tanyakan, monggo bisa jadi obrolan publik seperti itu. Jadi kalau saya bisa jawab, saya bantu jawab. Oke, selanjutnya apa ya tadi ya? Mana table teman-teman? Ini adalah elemen table ya. Table ini didefinisikan dengan tag table, di mana di dalam tag table itu terdapat tag lagi yang mana tag tr digunakan untuk membuat baris baru. Nah, tag TA adalah tabel heading yang sebagai judul dari kolom tabel. Jadi contohnya seperti kalau TH ini ya, kayak biasanya di atas gitu teman-teman, atau sebagai judul. Nama, alamat, umur itu menggunakan TH. Seperti itu. Selanjutnya sebagai heading ya sama atau judul dalam kolom tabel. Selanjutnya tag TD. Tag TD ini adalah tabel data yang berisi isi dari tabel. Tabel tag TD ini memiliki beberapa atribut. Salah satunya adalah call span dan row span. Nah, untuk call span ini menggabungkan dua baris menjadi satu ya. Misalnya kayak nama ini saya gabungkan jadi dua baris, satu baris. Melainkan ini kan dua baris seharusnya. Saya gabungkan. Tadi kayak nama ini jadi 4 kotak, 1, 2, 3, 4 gitu. 4 kolom lah. Nah, kalau row span seperti ini teman-teman. Menggabungkan 2 kolom menjadi satu. Seperti itu. Mungkin untuk format tabelnya, format kodenya seperti ini. Kita ketik tag table, tr, membuat baris baru. Selanjutnya kita th.
Ya ini buat apa tadi? Buat heading atau judul dalam kolom tabel tersebut. Setelah kita membuat TH, kita TR lagi, selanjutnya kita TD, kita isi dengan isian dari judul di atas tadi, kayak nama 3, terus umur 100, insya Allah, alamat misalnya versi begitu. Ini menggunakan TD untuk mengisi kolom tabel tersebut. Mungkin langsung saya praktek aja ya teman-teman, biar mudah dipahami. Itu. Ini kok, oke, bentar. Saya mau coba tabel doang loh. Tabel. Oke. Mungkin nanti waktu di akhir saya kirimi ya untuk apa ininya, kode programnya biar teman-teman bisa belajar ulang mungkin. Kita buat tag table terlebih dahulu, table seperti ini teman-teman ya. Ini jangan pakai bootstrap dulu deh. Yang dulu aja deh. Nah, kita enter, kita TR. Nah, ini udah dibuatkan sih enak. Nah, jadi tadi kan udah saya jelaskan ya teman-teman. Kalau TH ini buat judul di dalam kolom dari tabel. Ini ada nama. Kan disediakannya nama aja deh. Nama, umur, habis itu alamat. Benar. Oke. Ini untuk DD isian dari kolomnya ya teman-teman. Mengikuti ya. Nama berarti ya. Misalnya 3, selanjutnya umur berapa sekarang? 100. Itu ya. Bismillah. Tempatnya tempat mana? Tempatnya mungkin Madura gitu ya. Kita coba muncul untuk tag table-nya di website-nya. Kok jelek bang? Kenapa? Soalnya belum kita kasih border atau garis-garis di sebelahnya lah, kolom-kolomnya. Kita tambahin atributnya, tinggal border. Nah ini udah dibuatin teman-teman. Gitu ya. Kita coba cek lagi. Wih, kok lumayan bang. Soalnya umurnya ini nggak ikut besar jadi jelek bang. Oke, bentar saya ganti dulu. Ya apa ya, serasi lah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti ini untuk membuat table di dalam suatu website. Seperti itu teman-teman ya. Ini untuk value-nya mungkin bisa diganti, nggak harus 1. Coba kita 2 ya. Harusnya agak ada apa ini namanya bold ya, bold. Ada kayak boldnya gitu, lebih bagus. Kalau 1 tadian cuma putih doang ya. Coba sampai 3 ngapain dia yang dihasilkan. Bentar. Kayaknya lebih tebal lagi sih. Jadi fungsinya cuma gitu doang sih kalau value dari atribut tadi border ya. 1 aja, 2 aja bagus. Oke, sampai sini dong. Mungkin ada yang tanyakan dari teman-teman sebelum kita lanjut. Oke, mungkin ini saya komen dulu aja ya. Ini ada berapa tadi kita? Heading, paragraph, image, link, table. Lumayan. Udah setengah perjalanan. Kalau nggak ada pertanyaan, oke, kita lanjut aja ya. Mungkin sambil lanjut, teman-teman bisa kalau ada yang tanya nggak apa-apa. Kalau saya lagi lihat obrolan publik, saya jawab sebisanya. Oh tadi saya heading semua ya? Saya komen ya? Kok cuma putih doang? Ini udah ya, yang tadi PH ini buat judulnya, jadi ini buat isian dari setiap kolomnya. TR ini membuat baris baru. Itu. Oke lanjut, div. Oke, div ini ya. Jadi div ini, tag div lebih tepatnya, sering digunakan sebagai kontainer atau wadah suatu elemen. Jadi di tag div ini biasanya ya, kalau web development ini gunakan atau manfaatkan untuk membungkus elemen. Jadi gitu. Mungkin nanti saya contohkan aja langsung ya. Ini adalah atribut ID dan kelas.
Atribut ini sangat penting dalam membangun sebuah website, yang mana karena digunakan untuk memberi tanda di elemen tertentu atau memberikan identitas atau ciri-ciri tertentu dari ID tersebut. Jadi misal ini kan ID ini bersifat unik, yang artinya hanya adalah satu elemen saja yang dimiliki dari ID tertentu atau ID tersebut. Jadi untuk ID ini hanya bersifat unik ya teman-teman, atau istilahnya hanya satu doang yang boleh memiliki ID produk ini, misalnya kalau di contoh codingan ini. Jadi untuk elemen lainnya nggak boleh menggunakan ID ini. Kenapa? Karena ID ini adalah sebagai identitas atau tanda-tanda dari elemen tersebut. Selanjutnya adalah kelas. Kelas ini bersifat multiple. Nah, ini kan antonim ya dari ID, di lawan kata. Jadi kalau kelas ini bisa, artinya elemen boleh memiliki kelas yang sama dengan elemen lain. Jadi misal div ID-nya produk, untuk elemen kelasnya item baju. Lah, baju ini kan sama, atau item ini item sih kok baju. Item ini kan elemennya lah. Nah, item ini boleh digunakan banyak elemen. Kalau ID nggak boleh, cuma satu. Karena ID ini bersifat unik. Dirinya itu bersifat unik. Atau tidak boleh ada yang memiliki. Seperti itu. Mungkin sampai sini belum ada pertanyaan teman-teman. Lanjut aja ya. Kita buat div. Caps lock. Div. Saya kasih komen dulu seperti biasa. Oke. Kita table div. Ini udah muncul lah teman-teman ya. Naiknya kalau pakai extension Codeium itu kita disarankan atau diberikan referensi lah untuk kode selanjutnya itu ini loh. Oke, kita tutup. Nah, saya jelaskan satu-satu teman ya. Untuk yang div ID itu ya seperti ini cuman sih. ID produk, kita ganti apa ya enaknya ya? Mungkin itu soalnya Bandung. Mungkin cuaca atau bentar. Jadi kok satu ya. Kita ID jangan judul deh, apa ya? Kita kasih ID-nya ini title. Oke, title-nya di Bandung. Terus untuk H2-nya kita buat nggak boleh ya. Untuk ID nggak boleh ya, sama ya. Kita buat kelas. Kelasnya ini boleh bebas. Kita misalnya kelas maksudnya boleh banyak lah. Boleh digunakan banyak elemen. Title. Ini ID yang title. Kelasnya ini kita buat apa ya? Bingung. Judul deh. Untuk yang lainnya kita buat samain. Kelas. Judul. Samain semua aja deh. Biar nggak lama, saya lock aja ya. Ini saya lock. Kita langsung tulis banyak, langsung judul. Ini udah ada kelar. Oke, seperti itu ya untuk atribut ID dan kelas. Jadi cuma hanya satu di H1 ini doang yang memiliki atau di selektor H1 ini doang yang deklarasinya itu ID title. Untuk lainnya itu cuma elemen kelas. Untuk elemen kelasnya atributnya judul. H2 sampai H6. Mungkin kita lanjut aja ya. Nah, ini berhubungan sama CSS nantinya, biar ada pembandingnya. Oke, HTML form. Oke, HTML form ini digunakan untuk menerima inputan dari user yang akan diproses. Jadi di dalam dalam elemen HTML form ini banyak sih untuk contohnya seperti input elemen ini ya. Input elemen ini memiliki banyak atribut
tipe untuk mengidentifikasikan jenis dari inputan. Jadi di dalam misalnya tag form action atau tag HTML form ini ada elemen ya teman-teman, ada elemen inputan. Di sini saya contohkan cuma 4. Input type text, input type number, input type file, input type password. Yang mana untuk setiap input type ini beda-beda ya untuk fungsinya ya. Untuk input type text ini fungsinya untuk dia itu cuma menerima parameter berupa inputan teks. Jadi selain teks dia nggak bisa atau nggak bisa munculin gitulah. Itu nggak diterima dari input type-nya. Sedangkan untuk input type number ini sebaliknya, dia cuma menerima inputan number. Jadi nggak bisa, misal teman-teman ya input type number, tapi teman-teman ketiknya teks, ya itu nggak bisa. Itu nggak bakal bisa gitu. Untuk input type of file ini biasanya kan kayak upload ya teman-teman ya. Silakan teman-teman kan sekarang kan mungkin di sini ada teman-teman dari BSI kan biasanya kalau ada tugas kan di learning teman-teman ya. Di learning itu kan ada tugas, nah disuruh upload untuk tugas jawaban teman-teman tugasnya. Itu kan menggunakan input type of file di dalam web tersebut. Paling kan kita mengupload file jawaban dari tugas tersebut. Ini adalah untuk input type password. Ini password biasanya kan berupa titik-titik teman-teman ya. Kalau nggak titik-titik mungkin bintang-bintang seperti itu. Untuk lengkapnya mengenai atribut apa aja sih yang ada di dalam inputan form, teman-teman kunjungi di website ini ya. Ini saya contohkan beberapa aja ya. Nah ini HTML input attribute. Ini banyak sih, nggak hanya kita coba lihat di atas ya, HTML form, ada apa aja sih. Ini kan cuma biasa inputan teks. Ini teks teman-teman ya. Ini untuk mungkin ini banyak. Tadian saya contohkan cuma 4 doang ya teman-teman. Ini ada banyak, ada radio, input type berupa radio, mungkin berupa kayak apa ya, kayak kita lagi recorder gitu ya. Mungkin nanti inputannya berupa gitu. Selanjutnya ada checkbox, mungkin kayak checklist gitu ya. Selanjutnya submit, seperti biasa, submit seperti gini, submit. Button, seperti ya, signal log it in button. From attribute, apa aja dia. Nah, ini tadi ada blank, ada self. Tadi yang kita coba yang blank teman-teman ya. Yang blank ini ada yang dia berfungsi sebagai new tab. Jadi kita misal kasih value-nya blank, nanti new tab dia seperti itu. New Windows atau browser lah. Ya mungkin ini bisa teman-teman pelajari sendiri aja ya, soalnya banyak banget kalau saya jelaskan satu persatu, takutnya waktunya kepanjangan seperti itu ya. Jadi bisa dilihat-lihat sendiri. Oh ini ya, tadian Kak Nilani, karena saya yang tanya ya bootstrap. Ini ada bootstrap. Nah, ini tinggal pilih bootstrap berapa. Ini paling terbaru. Bootstrap 3. Ini tapi lebih ke ngarah UI UX, tapi CSS ya bisa sih. Nah ini tinggal Jumbotron ini jelas pakai library-nya Bootstrap. Ini namanya ada Bootstrap CSS button. Nah, ini misalnya buttonnya ingin seperti ini, tipe button. Ini tinggal try it, nanti kodenya tinggal di copy. Intinya Bootstrap ini buat apa ya, kayak kode program, dia menyediakan kode program untuk biar lebih mudah gitu. Biar jadi teman-teman nggak perlu manual CSS-nya. Jadi kayak nyeting CSS-nya nggak perlu manual. Hanya CSS sih, HTML juga ada. Kayak button tadi. Dan misalnya teman-teman buttonnya seperti kayak gini, itu ada kode programnya. Seperti apa sih kode programnya? Itu bisa teman-teman copy, taruh di HTML-nya. Itu maksud dari Bootstrap ya teman-teman. Ini tadi HTML form type, kita coba masuk ke input type ya. Nah ini banyak banget kan teman-teman. Tadi kan saya cuma nyontohkan beberapa doang password, cuma apa doang tadi ya.
teks, number, dan lain sebagainya, file. Di sini ada banyak, tinggal teman-teman sesuaikan aja mau yang apa untuk websitenya yang ingin dibuat, seperti itu. Mungkin linknya saya share aja ya di chat group, biar teman-teman barangkali bisa mengakses sendiri atau mempelajari sendiri. Soalnya kalau dijelaskan satu persatu banyak teman-teman. Ini ada HTML, apalagi nih API sendiri, example, media, grafik, banyak banget ya. Ada elemen apalagi CSS langsung, HTML ID, JavaScript dan lain sebagainya ya. Seperti itu teman-teman ya. Mungkin bisa dipelajari sendiri atau dipahami sendiri ya teman-teman untuk contoh-contoh input elemennya. Atau mungkin tadi kan nggak hanya elemen form tadi ya, dan banyak. Mungkin bisa lihat di situ. Bootstrap tadi juga ada, kalau teman-teman lihat. Kita lanjut aja teman-teman ya. Kita lanjut untuk ke label elemen. Nah, ini untuk label elemen ini sama teman-teman bisa cek ya di sana di web school sini tadi. Di label elemen untuk tempatnya ini label for, ini jelas atribut bawaan ya. Seperti kayak SFC tadi, image SFC, ini seperti for, ini tinggal teman-teman isi di dalam petik duanya itu apa yang diisi. Ini contohnya teman-teman ya, untuk elemen label atau selanjutnya ada text area element. Ini sama, teman-teman bisa mungkin lebih jelasnya atau lebih pahamnya mungkin bisa dari sini ya. Ini saya coba contohkan beberapa aja text area element ya. Ini tadi menggunakan set ID teman-teman ya. Set ID, ID-nya apa? ID cards, name cards. Untuk value-nya value 1, value 2, value 1, value 2. Itu untuk kode programnya. Selanjutnya button elemen. Button elemen ini button seperti klik-klikan teman-teman, kayak tombol klik gitu ya. Tuh klik me. Cara membuatnya seperti ini. Button type, tipenya itu apa? Tipe button. Kita ketik tipe button. Segitu ini untuk teksnya kita mau bikin apa? Kita bikin tulisan klik me atau silakan klik atau lain sebagainya. Intinya nanti kalau diklik button tersebut akan memindah atau mengarahkan ke new tab atau ke website lainnya, seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang tanyakan sebelum teman-teman ya. Oke. Jadi harusnya udah lumayan paham teman-teman ya terkait HTML. Oke. Ini udah masuk ke CSS sih teman-teman. Mungkin sampai sini dulu aja deh, sampai HTML dasar basic. Ada yang tanyakan mengenai elemen-elemen yang sudah saya jelaskan tadi, banyakkan tadi teman-teman elemennya. Ada heading, ada paragraph, ada apalagi link, ada image, ada div, ada ini tadi yang terakhir ini form, input form. Mungkin kalau tidak ada ya nanti waktu saya jelaskan, mungkin ada yang tanyakan, gak apa-apa, langsung aja teman-teman chat di kolom obrolan publik. Jadi saya kalau baca nanti saya bakal jawab. Seperti itu. Jadi langsung aja saya lanjutkan teman-teman ya. Kita lanjut ke CSS teman-teman ya. CSS basic. Jadi secara dasar penulisan CSS ini terdapat 3 metode, yakni inline CSS, internal CSS, dan juga external CSS. Nah, mungkin teman-teman ada yang tanya, apa sih bedanya sih sama yang kenapa kok dibedakan dari 3 atau lain sebagainya ya? Mungkin ada yang tanya seperti itu lah. Jadi di inline CSS sendiri ini fungsinya atau dimanfaatkan apabila teman-teman itu hanya ingin mengatur atau mempercantik line tersebut atau apa ya, kolom tersebut. Misalnya paragraf 1, paragraf 2. Nah, teman-teman itu punya 2 paragraf. Nah, paragraf 1 ini saya mau ganti untuk warnanya, ukurannya, dan lain sebagainya. Tapi yang paragraf 2 saya nggak mau ganti. Ya udah, teman-teman pakai yang bentar.
Jadi teman-teman bisa pakai menggunakan yang CSS tapi yang metode inline seperti itu ya teman-teman. Kenapa? Soalnya kalau inline ini intinya ya kalau teman-teman ingin menggunakan atau ingin menerapkan ke line tertentu aja, nggak semua line. Jadi teman-teman bisa langsung menggunakan inline CSS saja. Seperti itu. Misal ya, saya membuat page website, halaman website yang mana di halaman website tersebut saya menambahkan atau menginputkan elemennya seperti mungkin teks, yang mana teks tersebut banyak sekali, tetapi tetap satu halaman web. Nah, di teks halaman tersebut saya bikin banyak paragraf. Nah, jadi saya ingin menggunakan metode yang inline CSS. Jadi saya terapkan yang misalnya saya ingin menggunakan inline CSS ini untuk paragraf ke-1 sama ke-5 doang. Nah, lainnya itu tetap warna default atau warna hitam seperti itu teman-teman. Jadi intinya inline CSS ini hanya tertentu yang digunakan dalam line tersebut seperti itu ya. Jadi nggak semua. Misal teman-teman menggunakan inline CSS ini di semua di semua elemen, nah itu bisa membuat namanya kotor suatu kode program. Kenapa? Soalnya kan tidak rapi teman-teman ya. Soalnya kenapa setiap line atau setiap kode program teman-teman kasih inline CSS, kan itu membuat kotor kode program atau tidak rapi lah istilahnya seperti itu. Nah, kalau internal CSS itu sendiri itu tulisnya di tag head. Jadi di dalam tag head itu teman-teman sisipkan tag style. Nah, tinggal eksekusi deh untuk elemen berapa yang mau di styling atau dipercantik. Misalnya ya style text style, terus saya ingin kasih elemen H1. Nah, H1 ini kita apakan? Kan itu sebagai selektor ya H1 ya. Berarti cuma H1 doang ya yang bisa ke style atau ke ganti lah pada CSS. Nah, satu doang ini yang bisa keganti untuk mungkin warnanya atau teksnya seperti itu ya. Selanjutnya adalah external CSS. Nah, external CSS ini teman-teman membuat file lagi atau membuat file baru, tapi sama ya foldernya. Di folder tadi saya di folder webinar 1. Nah, kalau CSS ini sama, teman-teman bisa buat lagi file CSS-nya dengan terserah lah style.css atau apa namanya. Nah, di dalam style.css ini teman-teman bisa definisikan apa sih yang mau diganti warnanya atau fontnya, itu bisa di dalam ini style CSS. Nah, kalau style CSS ini atau menggunakan external CSS ini teman-teman bisa panggil cuma linknya doang di misal ya di elemen tertentu aja, teman-teman panggil ini, nah itu elemen tersebut langsung berubah semua. Jadi nggak perlu kayak inline tadi kan cuma satu-satu kita ganti. Terus kalau head ini juga internal ini juga cuma tertentu doang sih, cuma misalnya H1 sampai H6 itu menggunakan stylingnya itu ini. Nah, kalau CSS ini biasanya digunakan oleh development yang sudah yang ibaratnya udah mahir dalam membuat website. Itu kan biasanya banyak ya teman-teman ya, kayak halaman websitenya itu biasanya pasti teman-teman yang development itu tadi menggunakan external CSS. Kenapa? Soalnya lebih mudah gitu atau lebih bagus saja untuk kode programnya, biar rapi, biar nggak kotor kode programnya. Tinggal teman-teman itu ini panggil link external CSS-nya, udah deh itu keganti semua untuk frontnya, untuk warnanya dan backgroundnya seperti itu. Jadi intinya perbedaannya itu dari ketiga metode CSS ini, yang pertama inline ini digunakan untuk khusus untuk yang line itu perlukan seperti itu ya. Jadi cuma tertentu aja yang dikasih inline CSS ini. Dan untuk tulisannya juga gitu. Dari P langsung style. Kan ini tadian paragraf teman-teman ya. Ditambahin ini attribute style. Nah, ini dimasukkan value-nya berapa.
value-nya apa, color atau font atau lain sebagainya. Nah, kalau inline gitu. Nah, kalau internal ini kan dimasukkan di dalam tag head seperti itu ya, style, segitu kita isi apa satu atau paragraf atau lainnya atau lain sebagainya. Kalau eksternal ini biasanya digunakan untuk teman-teman yang sudah membuat website banyak, halaman website banyak. Jadi enak tinggal teman-teman yang tersebut tadi panggil ini linknya, link CSS-nya ini udah deh, tuh keganti semua untuk elemennya yang ditaruh di bawahnya seperti itu. Intinya eksternal ini buat yang udah banyak halamannya. Internal ini digunakan untuk yang mungkin sedikit halamannya, tetapi perlu banyak yang dirubah untuk CSS-nya. Kalau inline ini cuma tertentu doang, line yang atau elemen yang perlu diganti seperti itu teman-teman ya, untuk dasar atau gambarannya. Oke, lanjut. Ya, ini tadi ya. Dasar dapat 3 metode, yakni inline, internal, eksternal. Nah, dan tadi ya, langsung teman-teman ya, langsung pie style seperti itu. Untuk internal, tadi di dalam tag head, eksternal kita membuat file terlebih dahulu. Nah, untuk format atau penulisan kodenya, ini khusus untuk yang internal sama eksternal teman-teman ya. Kalau yang inline kan langsung ya di apa ini di tag P seperti itu. Atau tag lainnya. Nah, untuk formatnya yang pertama ada selektor atau H1 atau H2 atau H6 atau sebagainya lah. Selanjutnya kita deklarasikan untuk ininya kodenya yang mana yang pertama ini ada kurung apa ini? Kurung awal ya teman-teman, kurung awal, kurung akhir. Kurung awal ini ada propertinya yaitu color. Berarti H1 ini nanti berubah colornya. Color untuk value-nya kita ganti apa? Blue. Oke, kita ganti blue. Untuk fontnya, font size-nya ukuran fontnya berapa? 12 pixel. Jadi standar seperti itu kan. Mungkin sambil saya contohkan ya teman-teman ya. Contohkan yang apa dulu nih? Semua aja ya. Kita berarti ini apa ya? Oh, ini dari ID bisa ini. Nanti saya jelaskan. Enaknya apa ya? Mungkin P aja ya. Ini kita buka. Kok gitu, bentar. Oh iya, ini sampai paragraf. Oke, bentar. Ini belum saya pisahkan. Oke, bisa ini doang. Nah, tadi kan inline dulu teman-teman ya. Inline itu berarti langsung di inline ini atau di apa? Kolom inilah, kolom 16. Jadi teman-teman langsung setting atau style CSS-nya di sini. P style. Misalnya apa nih? Color. Colornya warna apa nih? Kita bikin blue ya. Nah, udah gini doang sih. Ini kalau inline teman-teman. Kita coba bentar ini ada yang sampel. Oke, gitu aja. Kita coba cek. Wih, kan ini coba kita komentar dulu ya biar nggak bingung teman-teman. Kita komentar dulu yang ini div nggak muncul. Bentar. Ini kalau mau menggunakan metode inline CSS teman-teman ya, hanya cuma P P1 atau paragraf 1 doang yang keganti. Yang P2 enggak. Soalnya kenapa? Soalnya yang P2 kagak saya tidak saya ganti untuk stylingnya, tetap default gini. Seperti itu untuk penerapan dari inline CSS teman-teman ya. Oke, kita kembalikan lagi. Kita hapus saja lah ya. Oke, kita setting awal. Ini kita tutup aja nggak apa deh. Oh ya, ini belum kita tutup. Kita komen dulu aja teman-teman ya. Ya udah, kita cek harusnya kosong. Oh harusnya muncul yang div. Oh iya muncul div doang. Soalnya ya itu apa tadi teman-teman? Oh iya yang internal ya. Dex sama apa saja ya. Internal ini di head ya teman-teman, di head style langsung. Tuh. Jadi misal
Oke, bentar. Kita hidupkan yang ini kita matikan. Div kita matikan. Yang H1 sampai H6 kita hidupkan. Oke. H1 ini kita coba ganti ya di dalam internal CSS dengan cara tadi di tag head ya. Jadi di bawah sini teman-teman tinggal bikin aja tag bentar. Tag siapa? Satu kah? Iya, satu ya. Satu aja berarti ya. Kita bikin style. Langsung error semua dah. Bentar. Style. Ini kita bikin aja biar rapi. Ini ada apa dong? Kita tutup. Nah, di dalam sini kita deklarasikan. Contoh tadi kan H1. H1 kita deklarasikan. Kita kurung awal. Nah, kita kasih apa nih? Properti ya, value-nya. Kita kasih color-nya mungkin ya. Color red boleh. Mungkin selanjutnya H2 color blue boleh. Oke, H3 mungkin 3 color red. Oke, mungkin gitu ya teman-teman ya. Ini kan tadian formatan gitu. Kita berikan atau kita buatkan text style-nya itu di dalam tag head. Jadi di tag head ini kita buat untuk ininya apa? Selektornya H1 sampai H3 doang. Terus kita buka ini tandanya kita definisikan colornya ini kita ganti apa? Red, blue, dan green. Coba kita cek apakah berubah untuk harusnya teman-teman ya. Yang berubah ini cuma H1, A2, A3 doang. Untuk H4 sampai H6 ini tetap harusnya ya seperti itu. Kalau berhasil atau benar. Benar ternyata berhasil ya. Ternyata cuma H1, H2, H3 doang yang berubah warnanya. Apa ini H3 sampai H6 ini enggak, ya default tetap seperti itu. Itu untuk yang internal ya teman-teman ya. Oke, untuk yang eksternal kita buat file baru teman-teman namanya style. Style jadi CSS. Seperti ini ya. Nah, kita sama untuk formatnya kita pilih mau yang apa selektornya. Kita samain aja lah ya. Mungkin kita ganti yang H4 selanjutnya. H4 kita buka kurung awal. Kita masukkan parameternya. Apa nih? Color sama lah, tapi jangan merah dong, kan udah. Kita color. Mungkin jangan red ya, apa ya? Blue tadi udah belum ya? Udah ya. Mungkin yellow. Oke, yellow. Ngapain ada gini? H5. Itu tadi udah dong. Nanti jangan ini ganti colornya. Saya ganti apa ya? Mungkin biru apa ini? Biru muda. Untuk cyan adalah cyan. Ini apa? Nah, ini udah kan ya? Kita bikin file baru, namanya style.css di folder webinar 1. Kita tinggal panggil deh. Coba ini matikan aja ya. Nggak usah lah, nggak apa-apa. Kita panggil, tetap di tag head ya teman-teman ya. Link. Nah, ini udah ada. Harusnya 456 kita ganti nih, yellow, cyan sama orange. Coba. Refresh. Berubah teman-teman ya.
Yellow ini apa itu di cyan, nggak tahu itu warna apa. Sebenarnya ada orange selanjutnya yang bawah sendiri tuh heading 6. Mungkin itu untuk penjelasan dari 3 metode CSS teman-teman ya. Sama untuk formatnya yang eksternal sama internal. Bedanya cuma yang di inline CSS. Kalau di inline itu langsung di sininya, di paragrafnya ya teman-teman ya, kayak tadi tuh. Udah saya matikan sini, saya komen. Oke, seperti itu ya. Mengenai styling, kita komen aja semua. Stylenya nggak usah, biarin. Kita lanjut aja materi teman-teman ya. Lanjut materi. Oke, ini tadi udah saya jelaskan teman-teman ya. Ini bisa diganti juga, bisa ditambahkan nanti teman-teman untuk propertinya atau parameternya. Kita ganti, kita tambahkan front size atau background juga bisa harusnya. Tapi kita cuma ganti color doang sih tadi. Oke, next, ini adalah CSS selector teman-teman ya. CSS selector ini dalam penulisan CSS sendiri untuk mengambil elemen yang akan diubah. Oke, di sini saya akan contohkan untuk ID selector dan juga class selector teman-teman. Untuk yang global selector ini memanggil secara global gitu, secara luas banget. Nama selector ini memanggil nama elemen doang. Oke. Untuk ID selector memanggil menggunakan tag nama. Soalnya ID itu kalau ID itu menggunakan tag teman-teman ya. Terus selanjutnya class selector memanggil menggunakan titik nama seperti itu teman-teman. Oke, mungkin langsung saya coba ya. ID selector, class selector. Oke. Ini apa? Ini saya matikan dulu aja lah. Ini tadi ya, heading ya. Kenapa nih? Oh ya, sorry. Ikut. Oh, ini ada apa nih? Pertanyaan kah? Hadir. Oke. Mungkin kalau ada nanya kan, boleh teman-teman. Kalau ada yang belum paham, kita sering-sering aja lah, bebas, aman. Ini teman-teman ya, kita aktifkan. Kini saya sudah membuat ya tadi ya teman-teman ya. Untuk div-nya, untuk elemennya kita buat H1 sampai H6, sama seperti tadi. Tapi bedanya di sini saya tambahkan ID sama kelas. Nah, untuk ID-nya title, ini di Bandung ini teks ya, terserah untuk isian inputannya. Untuk kelasnya ini saya semuakan mulai dari H2 sampai H6. Kelasnya kan boleh sama teman-teman ya. Kalau ID ini nggak boleh, soalnya dia bersifat unik atau identitas. Untuk kelas ini harus ini nggak apa-apa banyak atau boleh samaan. Oke, langsung saja saya coba yang apa tadi, ID selector sama kelas selector teman-teman. Ini saya komen atau nggak usah ya? Nggak apa deh. Komen aja deh. Komen aja ya. Tadi kita bikin yang mungkin apa tadi? ID dulu ya. ID dulu itu apa? ID dulu atau kelas dulu? Oh, ID dulu. Oke. Kita bikin ID dulu dengan perintah formatnya itu pagar ya. Pagar lah. Ini udah kebaca titel teman-teman. Enaknya kalau kita install atau mendownload extension dari Codium tadi yang sudah saya share di kolom chat publik ya. Ini langsung diberikan apa ya? Kayak referensi gitu. Kalau di index.html punya saya ini ada ID-nya, namanya title seperti itu. Kita coba ya. Untuk ininya deklarasinya sama yang tadi ya teman-teman ya. Ini bedanya cuma ngambil dari ID doang gitu. Ini yang tadian cuma apa ya, H1, H2 sampai H6. Kalau ini beda dari div gitu. Tapi yang ID untuk H1 tadian yang ID H berapa? Oh, untuk yang untuk ID H1 teman-teman ya. Berarti untuk yang H1 harusnya, soalnya kan ID titelnya ini udah saya ganti untuk warnanya. Kita setting dengan printernya ini teman-teman. Kalau ID kita menggunakan pagar di depannya, setelah itu kita inputkan titelnya, kita inputkan nama ID-nya, kita menggunakan titel tadi ya saya ya. Itu kita definisikan deh untuk warnanya ini warna merah, kolornya. Kita cek apakah untuk H1 doang yang warna merah atau semuanya. Kalau semuanya gagal sih. Wih, kok belum bang? Bentar, di refresh dulu ya. Loh, masih belum bang? Bentar ya. Ini mungkin ada yang error ya. Oke, benar.
apa ya? Itu di Bandung, titel udah loh padahal. Titel white. Kenapa ya nggak berubah ya? Harusnya yang H1 doang ya yang berubah warna merah ini. Kita silang doang aja. Kita hilangkan lagi servernya. Open with level server. Ada yang masih salah sintaknya. Bentar teman-teman ya. Di fase itu, di fase itu di Bandung. Kalau seksnya tinggal betul. Korilo. Oh iya, bentar. Ini kan belum saya panggil soalnya. Linknya tadi kan saya matikan ya teman-teman. Mana ya ini? Kita harus nyalakan sih. Mana ya tadi ya ini ya? Ini saya komen juga soalnya. Mungkin ya. Mungkin ini penyebabnya. Saya nyalakan aja. Oh, ini dari setel dong. Bentar. Waduh. Oh, ini nyala. Oke, harusnya ini doangnya lah yang dimatikan. Atau ini doang. Oh, ini aja hapus deh. Nah, ini doang deh. Nah, ini kan udah saya panggil untuk linknya CSS. Yang ini kan udah saya matikan. Harusnya titel ini udah terdefinisikan. Oh, bener kan ya? sorry tadi masalah link ya. Tadi saya komen jadi tidak muncul atau tidak kepanggil lah filenya. Ini udah masuk ya teman-teman. Ini kan ID 1, ID titel yang mana saya letakkan di H1. Seperti itu. Saya ubah fontnya warna kuning. Coba saya ganti warna merah tadi deh. Yang kayak yang error tadi. Red. Oke. Apakah warna merah? Oh, kan berubah ya. Berarti ini udah berhasil. Oke, teman-teman. Seperti itu ya untuk selektor ID CSS. Selanjutnya kita definisikan yang kelas itu sebenarnya. Mungkin dari H2 sampai H6. Oke. Kita buat perbaikannya lagi dengan perintah. Oh, ini udah dibuatkan dong. Titik judul itu tadi, teman-teman ya. Mungkin emang di enter titik. Nah, ini judulnya tadi kan apa ya, kelas kan teman-teman ya. Ini kan kelas saya yang tadi saya bikin. Untuk elemen kelasnya saya ganti dengan judul. Oke. Seharusnya yang memiliki atau yang menerima kelas judul harusnya berubah warna biru semua. Dikarenakan dari H2 sampai H6 ini menerima semua kelas judul. Harusnya semua berubah warna biru. Kita coba cek teman-teman. Oh, kan berarti semuanya menerima warna biru atau berubah warna menjadi color biru seperti itu. Mungkin saya coba hapus yang mana ya? Mungkin 45 doang dah. Kita hapus, kita lock. Bentar. Oh, bukan gitu cara. Nah, kita hapus. Bentar ini ngikut dong, ngikut semua dong. Kita manual aja deh. Sudah kita pakai auto rename soalnya. Ini nggak usah. Ini pakai biasa aja. Cuma sama ini ya. Kalau pakai lock, hapus semua teman-teman. Jadinya ya manual gini ya. Harusnya satu ini warna merah. Warna apa tadi? Merah ya. Sudah ID. ID ini titel ya. Warna merah. Oke. Terus ini kan mendapatkan dia itu H2 sama H3 itu mendapatkan kelas judul. Jadi harusnya berupa warna biru. Nah, H4 H5 ini dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ID. ID kan jelas nggak boleh kan. Soalnya kan udah dipakai A1. Dia tidak mendapatkan elemen kelas. Jadi harusnya untuk warna tulisannya harusnya default teman-teman ya. Untuk yang H6 ini
karena dia mendapatkan kelas elemen kelas judul, harusnya dia berubah warna biru. Seperti itu ya. Mungkin coba saya cek. Kan berhasil teman-teman ya. Ini kan tadi H1 kan mendapatkan ID title dia HTML-nya. Dan H2, H3 dia itu mendapatkan bukan title, bukan ID, melainkan mendapatkan elemen kelas. Mana kelasnya itu tadi saya beri nama judul. Nah, jadi untuk judulnya tadi saya setting di external CSS, saya ganti warna biru deh. Oke, saya ganti warna biru, aman ya. Bajunya 45. Nah, 45 itu tadi tidak menerima apa-apa dia. Tidak menerima ID. Jelas tidak bisa ya teman-teman kalau ID cuma satu. Atau dia itu bersifat unik, nggak bisa menerima selain tadi yang satu. Nah, kalau kelas masih bisa seperti itu. Tetapi yang H4 sama H5 ini dia tidak menerima apa-apa. Dia default untuk fontnya atau tulisan atau warna tulisannya dia warna hitam tetap ya teman-teman ya. Selanjutnya H6. H6 tadi kita cek dia menerima ternyata ya. Dia ternyata menerima elemen kelas dengan nama atau value-nya judul seperti itu. Setelah saya cek, ternyata benar H6 ini menerima elemen kelas. Nah, mungkin seperti itu teman-teman ya untuk penjelasannya atau cara kerja dari CSS selector itu sendiri. Selanjutnya di CSS property atau atributnya lah. Ada banyak teman-teman ya yang dapat digunakan dalam styling elemen menggunakan CSS. Berikut ini adalah elemen atau atribut yang sering digunakan di CSS. Seperti color, seperti tadi color, background. Ini belum saya coba ya background. Margin ini belum juga, padding, ini semua belum saya coba, cuma color doang ya. Harusnya bisa. Nanti coba mungkin teman-teman biar lebih paham lagi, mungkin bisa coba-coba lagi ya. Mungkin ganti jangan color deh, soalnya color tadi udah saya infokan, saya jelaskan. Mungkin teman-teman bisa ganti margin atau font size ukurannya seperti itu ya. Jadi di CSS property atau attribute ini banyak teman-teman ya, ada color, background, margin, padding, font size, font family, text style, text elegant. Text elegant ini kayak rata gitu ya, rata kanan, left, right, ataupun justify seperti dan lain sebagainya. Ini ada background image. Nah, background image ini juga bisa disetting teman-teman. Misal tadi kan bisa itu apa ya backgroundnya? Kalau nggak salah itu warna putih ya. Itu bisa disetting kalau teman-teman mau ganti backgroundnya warna merah kayak atau hitam seperti bisa. Itu menggunakan CSS property background image itu inputannya seperti itu. Ini ada display, position, border radius, shadow, bayangan, width dan height, lebar dan tinggi, set index. Dan mungkin lebih lengkapnya teman-teman bisa mengunjungi seperti tadi ya untuk websitenya Helvetica CSS. Tapi ini beda teman-teman. Ini nanti kita diarahkan langsung ke CSS-nya, langsung ke CSS. Tadi kalau salah HTML ya teman-teman ya. Dia ke HTML, ini tadi CSS. Nah ini teman-teman bisa cari tadi apa CSS properti ya atau atribut. Cari ada set index itu apa, cara penggunaannya, terpatnya gimana. Ini semua ternyata dari color ini sampai mana ya, banyak banget ya ternyata. Sampai navigator bar juga ada teman-teman. Ini teman-teman bisa kayak belajar sendiri atau cek-cek sendiri aja ya. Itu mid orange, jogger blue, light gray, lain sebagainya. Ini dia menggantikan background teman-teman ya. Tadi bisa coba saya contohkan ya untuk yang background ini aja ya teman-teman ya. Yang di Bandung 1 mungkin ya. Saya ganti backgroundnya mungkin hitam seperti itu teman-teman ya. Color kita tambahkan background green blue. Nah, itu bisa ditimpa langsung ya. Oh, ini di inline ya. Sama aja lah.
Coba ini colornya ganti background aja ya, dan color kita ganti warna apa nih backgroundnya? Tadi kan warna hitam ya tulisannya ya kalau default. Kita ganti warna backgroundnya merah deh, atau tomat metro. Ini warna apa? Mungkin ke merah-merahan orange gitu ya. Kita cek. Oh, backgroundnya doang ini ganti. Tulisannya kagak. Jadi itu untuk cara penerapannya teman. Banyak lagi nih yang banyak. Ada RGB, ada hex, ada HSL. Tinggal ini red, green, blue. Ini tadi ya yang saya coba green, blue, RGB ada teman-teman. Tinggal menyesuaikan sini. Nah ini kalau mau RGB kayak apa ya? Red, green, blue. Kita campurkan semua. Jadi gimana? Ini dominan. Kalau gini berarti dominan yang blue ya teman-teman. Gini green. Ini RGB mungkin. Ini RGB ini bisa banyak warna lah. Bisa berubah-ubah. Background ada border ini bisa juga disetting teman-teman. Jadi tabelnya teman-teman tadi atau mau ditambahkan border style juga bisa. Ini seperti ini. Bisa dibuat seperti ini, bisa dibuat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebenarnya lagi ya. Ini mungkin linknya ya, mungkin saya share ke grup atau ke ruang publik seperti tadi. Ini bisa di teman-teman save atau simpan apabila teman-teman mau mencoba dari awal HTML maupun CSS.